B di anggaran rumah tangga Lembaga Adat Dayak Lodaya Kabupaten Malinau tidak ada perubahan, cuma kami menambah pada poin saja Pak. Itu bab 2 atribut pasal 2 lambang poin 5 itu kami menambah rong atau rong basung. Sudah Pak. Jadi pada poin 5 itu kami menambah rong atau rong basung. Di anu Pak. Anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar bab 1. Bab 2. Atribut. Ada halaman. Oh ya. Nah, ini bab 2. Bab 2 ya. Ini dia. Oh ya. Rong basung. Rong garis miring rong basung. Rong menambah itu poin 5 itu rong garing rong basung. Pengertiannya tetap sama Pak. Ya, dilanjut dengan sesuai dengan mufakat daripada tim Komisi B, bab 4 musyawarah sidang dan upacara adat, pasal 15 upacara adat. Jadi kami langsung menambah lagi atau poin 6 ini upacara ngudeng. acara mudang diganti dengan Ngudeng. Mudang ya. Ya, ngudeng diganti dengan ngudeng. Upacara ngudeng. Ya. Ngudeng. N. Dalam Komisi B sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, di sini tidak ada perubahan yang sangat luar biasa, tetapi ada beberapa poin yang mereka harus merubah sesuai dengan kesepakatan mereka. Untuk itu masih sibuk Komisi A ini. Untuk itu kepada Komisi A dan Komisi C bisa memberi tanggapan, tapi kita tetap berpedoman kepada tata tertib majelis kita. Jadi kesempatan ini saya beri kepada bapak-bapak yang membidangi komisi. Ini berlaku upacara awal ngudang dan gereja supaya mempersatukan. Mudang saya lene mudang ini lah mulun lok ngawa na purut bariama. Tapi ame lah wi tudoni ban mayar purutku selama tidak kareb. Di Alkitab juga Yakub ini mudang puluh apat lak nangalapawannya dua. 1 lak, 1 awan 7 lak. 1 awan 7 lak. Nah ini yang berlaku. Nah jadi mudang dengan ngudang itu berbeda. Ngudang menyatukan. Biasa ada lembaga adat tuan dangalap lubak lok dua nadi di misi ini mempersatukannya. Ini ya marena kanan di dua mempersatukan di dua. Ini lok balen ngudang. Lok ngudang saya ame karena dia tidak mampu membayar denda burut. Terima kasih. Rong garing rong basung. Berarti ada 2 nama rong di sini, ada rong basung. Itu ada garingnya atau rong yang mana yang disebut rong itu. Kalau rong basung kan tadi tahu rong basungnya modelnya kayak apa. Rong ini ada yang tendawar merah kami ngelatih ini, ngerani ini. Nah fungsinya kudan. Nah ini kan dalam segi budaya digunakan untuk apa? Harus uraiannya, penjelasannya Pak. Nah nanti apakah ini untuk perhiasan atau digunakan ke ladang? Jadi supaya jelas Pak. Rong sama rong basung. Silakan. Terima kasih. Nah, saya luruskan dia supaya lebih paham. Baik, terima kasih. Saya beri penjelasan tentang rong.
tadi komisi kami membaca ini ada rong basung. Rong basung ini kan kita sudah tahu, rong basung ini kan dibuat ada bahan khusus. Setelah saya membaca penggunaan rong basung ini, pelindung dari panas dan hujan, melambangkan sifat masyarakat Lundaya yang saling melindungi. Itu arti dari rong. Lalu saya katakan tadi dalam diskusi kami, kalau sedemikian, kenapa kita tidak tambah rong yang dari kabar itu, yang untuk makai-makai selama ini kayak dalam atau luar ilat kan? Ya, luar ilat itu. Maka sepakatlah kami karena fungsinya sama, maka dimasukkanlah rong basung atau rong ilat tadi itu. Jadi begitu dia, Pak. Terima kasih. Sebagai pimpinan bisnis, sebagai peserta, saya mengikuti adat ini kurang lebih 5 tahun. Kemudian dalam melaksanakan tugas di lembaga adat ini banyak menangani masalah-masalah atau persoalan-persoalan hukum adat. Itu yang banyak ditangani oleh lembaga adat kabupaten selama ini. Nah, kemudian dalam hal ini menurut saya di pasal 14 masalah sidang adat itu perlu ditetapkan Dewan Pengadilan Adat. Karena selama ini ya tidak tentu personil orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan hukum adat itu sendiri, menjatuhkan hukum adat. Itu kebanyakan dilakukan secara kolektif, baik kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Jadi terlalu banyak, jadi kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kalau menurut saya, Dewan Adat ini perlu ditentukan dalam jumlah 9 orang atau 11 orang. Terungkap biaya untuk sidang adat. Tadi saya beri pemahaman kepada peserta kodong ini. Biaya sidang adat ini kita harus buat sesuai dengan kondisi. Karena begini, kadang sidang adat di Mentarang Hulu biasanya bawa juga lembaga adat dari desa-desa bawah ini. Tentu biaya ke sana dengan yang sidang adat di tempat itu berbeda, sehingga kami tidak menentukan nominalnya tadi. Nah, mungkin ada aturan khusus nanti yang menjelaskan secara khusus tentang berapa uang meja dan sidang adat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju kalau kita membentuk Dewan Adat. Dewan Adat ini nanti betul-betul terpilih dari orang yang mampu. Tidak semua orang masuk di lembaga adat itu mengerti adat, hanya terpilih saja dia. Tetapi ketika bicara tentang sanksi adat, dia tidak paham. Oleh karena itu, saya sepakat dibuatlah lembaga Dewan Adat itu tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Kenapa demikian? Karena ada tingkatan sidang adat kita ini. Mulai sidang adat desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, demikian juga etika kita dalam bersidang adat. Kalau sidang adat itu kondisinya harus dilaksanakan di desa dulu, jangan langsung ke kabupaten. Karena ini dia tingkatannya. Artinya kalau kita mau samakan dengan di pengadilan pertama, kemudian banding, dan seterusnya. Jadi itu tahapannya. Oleh karena itu saya setuju bentuk Dewan Adat ini benar-benar orang yang paham adat di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, ini berkaitan dengan persyaratan menjadi pengurus lembaga adat, baik itu tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi, bapak-bapak yang sekarang sebagai pengurus lembaga adat, entah itu di desa maupun di kecamatan, hasil rekomendasi dari komisi ini ada 13 persyaratan. Jadi
persyaratan yang ke-13 ini yang punya begini. Tidak sedang aktif sebagai ASN, TNI, Polri, pengurus partai politik, dan pengurus BUMD. Tentang Dewan Adat dan Lembaga Adat ini adalah Pak Marson. Beliau adalah bagian keluarga kita yang ada di Pemda. Terkait dengan pembentukan Dewan ini, secara otomatis ini juga menyangkut anggaran. Ini juga harus kita, mungkin ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita, ini tadi sudah sepakat Pak ya, berarti pegawai negeri yang sudah terlibat, apa ini mundur diri atau bagaimana, ini sudah kita sepakat tadi. Oke. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kalau Dewan Adat nanti yang ketika ini kita setujui bersama-sama? Apakah termasuk di dalam tata tertib ini, larangan dan awasan ini, atau syarat ini, atau di luar dari ini? Contohlah, Dewan Adat itu sembarang. Saya boleh minta Pak Mason, karena beliau adalah berlatar belakang sarjana hukum juga. Apalagi yang dibicarakan tadi, tidak sembarang orang. Karena Dewan Adat ini akan mempertimbangkan segala sesuatu, memutuskan. Ya kan? Kalau kita, ya kemungkinan besar di antara kita ini masih banyak pegawai negeri. Nah, kalau kita mau revisi ini, revisi sekarang. Kalau kita bilang setuju, nah pertanyaan saya, bagaimana kalau pegawai negeri yang sudah dibentuk, tapi dia mampu mengatasi masalah di desa, kita paksa dia untuk berdiri, risikonya untuk siapa? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini sedikit ngambang-ngambang juga ini. Mungkin perlu tanggapan. Pribadi tidak sependapat kalau dibentuk lagi Dewan Adat. Saya terus terang, pengalaman saya di Malinau ini, setiap kita bersidang adat, itu akhirnya mentok. Kita sudah sepakat, ada uang meja, ada akomodasi, yang menang, yang kalah membayar, kan begitu? Nah, kenyataan sampai hari ini, yang ingin saya usulkan, sebelum kita membuat persidangan adat, pertama, masing-masing penggugat dan tergugat menyiapkan saksi 5 atau 9 orang. Supaya tidak ngambang nanti dalam apa? Persidangan adat. Dan itu yang diberi hak untuk menyampaikan, untuk berbicara. Kemudian kedua, harus ada penjamin. Karena selama ini sidang adat sudah diputuskan, tetapi sanksinya tidak jatuh-jatuh. Tuh, harus ada penjamin siapa? Kalau sudah ada penjamin, baru sidang adat dimulai. Katakan kepala desa, ketua adat, harus ada penjamin. Nah, yang ketiga, setelah kedua belah pihak tidak menerima keputusan adat, nah, ini yang saya lihat batal. Harusnya kan dilanjut ke pengadilan. Nah, tidak dilanjutkan pengadilan, tetapi akhirnya apa? Ngambang. Nah, harus ada ketentuan adat selama ini 1 minggu atau 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak ada apa? Gugatan ke pengadilan berarti sah. Nah, tolong sah itu dibuat suratnya supaya jelas. Nah, selama ini tidak ada. Nah, itu sekali lagi saya minta kepada lembaga-lembaga adat desa, kecamatan maupun kabupaten, tolong sebelum sidang adat dimulai, siapa penjamin dari kedua belah pihak ini nanti? Misalnya yang kalah. Karena selama ini kan ngambang ini. Sudah diputuskan hukum, tetapi tidak jatuh-jatuh. Akhirnya ngambang. Akhirnya dilapori kembali, itu lagi masalahnya. Ya saya pikir mungkin itu aja usulan saran saya. Terima kasih. Dan merujuk usulan Pak Marson tadi, ada baiknya dibentuk dewan. Tapi kalau dewan itu berarti di atas dia dari pelaksana harian. Usul konkret saya, dia bukan bentuk, dia bidang. Bidang hukum, advokasi. A, B, C, D, sekian dia. Kemudian ada lagi tambahan tadi, siapa yang bicara perempuan tadi, Pak Robinson, bidang kewanitaan. A, B, C, D.
kemudian bidang kehutanan misalnya, yang ahli hutannya A, B, C, D, di bawah dia diperbanyak. Kenapa begitu? Saya sudah lihat, karena saya ada beberapa bulan terakhir ini saya mengikuti persidangan, tingkat kesulitannya di situ Pak. Sama dengan saya risum lagi Pak Anu punya diadopsi lagi Pak Calvinus punya itu, betul itu harus ada penjamin. Nah ini pengalaman saya sejak tahun 65 saya ikut sama bapak saya kepala jahat di sini dulu. Tahun 80-an dia sudah meninggal. Dia pakai penjamin Pak, betul itu. Kemudian sebelum sidang dia akan ditanya itu, kamu dua betul-betul mau bersidang? Betul. Kalau dalam keputusan nanti kamu dua siap menerima? Siap. Kalau dia bilang tidak siap, gagap batal. Waktu itu almarhum bapak saya, Om Kadang Sultan itu sekretarisnya. Kalau dia sudah bilang siap, tanda tangan. Nah di sini saya lihat kelemahan putusan karena ada jeda waktu sampai 20 hari. Mau terima atau tidak terima. Hukum adat ini sifatnya bukan dinamis, statis, tidak bisa berubah. Jadi saya lihat inilah yang bikin yang ya contohnya kemarin yang di Pulau Sapus kemarin ujung-ujung telak lagi, ujung-ujung tergantung lagi. Betul kata Pak Kal tadi harus ada penjamin. Kemudian Pak Marson tadi musuh dewan. Kenapa saya menepis itu? Andai kata Pak Brani selaku ketua, kasihan Pak Brani yang tiap hari bertinju di sana. Kasihlah kepada bidang-bidang tadi, bidang advokasi, bidang kehutanan, bidang seni tari budaya, perempuan, pemuda yang diusul Pak Robinson tadi itu masuk itu. Nah ini yang saya tegaskan. Coba dibahas kembali. Apakah bisa diterima ini kita ini? Ini usul-usul kami. Saya menegaskan usul Pak